Nah, karena itu waktu ini sebagai sebuah sumber daya, ya. Hanya cirinya waktu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tidak dapat digantikan, bersifat terbatas, tetapi dimiliki oleh semua individu dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam sehari. Nah, ini ya. Jadi ada 3 hal di sini kita lihat, ya. Jadi yang pertama, waktu produktif, waktu subsisten, waktu antara, dan waktu luang. Nah, waktu produktif biasanya waktu bekerja, waktu beribadah, waktu luang ini waktu untuk istirahat. Nah, inilah waktu subsisten, artinya apa? Waktu tidak tergantung dari siapapun. Waktu itu berdiri sendiri. Nah, ini perbedaannya dari waktu tersebut. Nah, karena itu waktu sebagai sebuah sumber daya. Waktu sebagai sebuah sumber daya, ya. Yang pertama, setiap orang memiliki waktu. Nah, kemudian waktu memberikan irama dan rangkaian kerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seringkali waktu diukur secara unit tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu ini menjadi sangat penting. Seringkali semuanya diukur dengan waktu. Ya. Kita pesan GoFood, kok lama sekali? Nah, kita udah berbicara waktu. Kemudian, kok cepat sekali waktu berlalu? Ya. Nah, karena itu waktu bisa dihabiskan dan dialokasikan untuk mencapai keinginan. Nah, ada beberapa waktu yang kita sebut waktu historis, waktu biologis, waktu psikis, ya, keterkaitan masa kini dan yang akan datang. Dulu saya lihat dia masih kecil, oh sekarang dia udah sarjana. Ya. Ada waktu fisik, ya, kita tidur, kita belajar pada waktu siang. Nah, itu waktu fisik. Ya. Ada waktu fisiologis, tergantung kondisi kita. Saat capek, kita melakukan pekerjaan yang lain. Saat sehat, kita melakukan pekerjaan yang lain. Nah, inilah beberapa waktu. Nah, karena itu waktu sangat ditentukan oleh umur, kondisi fisik kita, ya, iklim dan cuaca, dan juga gangguan kerja. Kalau sedang bekerja, udara panas, kita terganggu. Sehingga kita tidak produktif. Kita tidak konsentrasi dalam menggunakan waktu. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya sangat penting. Nah, karena itu penting sekali bahwa orang tua, ya, punya ritme mungkin berbeda dengan anak muda dalam menggunakan waktu. Nah, karena itu kelolalah waktu untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Nah, biasanya orang menggunakan ini, menggunakan jadwal dan schedule. Dulu pakai catatan kertas, sekarang sudah tidak lagi. Ya. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua, tentukan mana aktivitas yang paling penting. Mana aktivitas yang cukup penting. Mana aktivitas yang tidak penting. Nah, tentukan itu. Ya. Nah, Kamal, mau tanya Kamal nih, apa aktivitas yang paling penting saat Ramadan ini? Aktivitas yang paling penting Ramadan saat ini pastinya Kamal selalu sempatkan untuk taraweh. Untuk taraweh. Oke, ya. Di rumah atau bagus. di masjid. Nah, berarti Kamal sudah memiliki, ya ini ya, Kamal sudah memiliki konsep yang sangat penting, yaitu mana yang menjadi prioritas. Ya. Jadi mana yang menjadi prioritas. Nah, ini menurut saya sangat penting. Ya. Jadi sangat penting sekali ya kita memiliki prioritas. Ya. Oke. Baik. Nah, berikutnya kita perhatikan ya. Nah, ini tipikal ibu rumah tangga dalam menggunakan waktu ya. Nah, coba perhatikan. Ini tipikal ibu rumah tangga dalam menggunakan waktu. Ya. Nah, yang pertama kita lihat bekerja. Berapa waktu yang oleh ibu rumah tangga? Ya.
baik ayah maupun ibu. Tapi dia juga punya waktu luang, kemudian punya kegiatan sosial. Kalau dulu ibu rumah tangga, kegiatan sosial harus pergi keluar rumah. Tetapi sekarang dengan handphonenya, setiap hari melakukan kegiatan sosial. Nah, pada masa pandemi ini kita bisa melihat, ya, ada waktu yang penting dan mendesak. Lakukan sekarang. Pakai masker misalnya. Kalau pergi keluar, maka pakai masker. Itu sangat mendesak. Tidak penting tapi mendesak. Ya, mungkin rencanakan. Ya, secara secepat mungkin. Penting tapi tidak mendesak. Misalnya minta bantuan orang lain. Ya. Tidak penting, tidak mendesak. Misalnya tunda atau tinggalkan. Nah, ini beberapa strategi ketika kita memanfaatkan waktu. Nah, ada masukan di dalam menentukan waktu itu, prioritaskan, jadwalkan, kemudian catat. Kalau kita kehabisan waktu, pekerjaan harus dilakukan, apakah kita bisa mendelegasikan ke orang lain? Ya. Dan yang berikutnya, jangan lupa istirahat. Karena istirahat ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena istirahat itu adalah mekanisme tubuh untuk memulihkan kembali. Nah, ini tolong dicatat ya. Untuk memulihkan kembali kesehatan kita. Nah, bagaimana Al-Quran, ya, konsep time management di dalam Quran. Saya melihat dari semua ayat-ayat Al-Quran, satu yang sangat luar biasa, yaitu Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam surat nomor 103, surat Al-Asr. Wal Asr, demi masa. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, itu yang nomor 3-nya. Nah, nomor 2-nya, di sana ditegaskan bahwa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali ayat ketiganya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Artinya, mereka memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Siapapun agamanya yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, Allah langsung balas. Iya. Mark Zuckerberg, penemu dari Facebook, yang pertama kali memperkenalkan sosial media Facebook. Allah langsung balas, dia menjadi orang yang terkaya, menjadi orang yang terkenal. Karena dia mampu, siapa yang masuk duluan ke bisnis. Nah, salah satu kata-katanya yang menarik itu adalah, resiko yang paling besar dalam hidup adalah tidak menggunakan kesempatan yang ada. Tidak mengambil resiko yang ada. Jadi, resiko yang paling besar yang akan kita hadapi kalau kita tidak pernah mengambil resiko apapun. Nah, jadi kepada anak-anak muda, gunakan, ambil resiko yang ada. Karena kalau orang tidak pernah mengambil resiko, dia tidak akan pernah mendapatkan peluang keberuntungan. Nah, ini menurut saya, ini manajemen yang sangat modern sekali di dalam memanfaatkan waktu. Ya, bagaimana Allah memberikan clue bahwa siapapun akan rugi. Coba perhatikan atlet, berapa jam sehari dia berlatih. Coba lihat para penghafal Quran, setiap hari dia mengulang-ulang bacaannya, sehingga ia mendapatkan yang terbaik. Dan yang terakhir, apa kata Rasulullah? Ini Rasulullah ini luar biasa, sangat futuristik. Bagaimana Rasulullah memberikan nasihat tentang time management. Di riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa firagaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu kedatangan 5 hal. Masa muda kita sebelum masa tua. Saat masa muda, apapun bisa kita lakukan.
kita punya kemampuan fisik yang bagus. Tapi kalau sudah tua, kemampuan fisik berkurang. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita akan merasakan sehat saat kita sakit. Nah, jangan sampai itu. Artinya, saat kita istirahat, gunakan istirahat. Saat kita bekerja, gunakan kerja dengan sebaik-baiknya. Masa kayamu sebelum datang fakirmu. Pada saat kita kaya, bisa kita banyak melakukan segala hal untuk membantu orang lain. Dan yang terakhir, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, ini menurut saya prinsip yang luar biasa modern. Bagaimana kita harus memanfaatkan waktu. Dan ternyata waktu, ya, kalau tidak dikelola dengan baik, dia akan hilang. Nah, ini saya memberikan 9 hal. Tips mengelola waktu yang efektif. Jangan menunda pekerjaan. Don't put off until tomorrow what you can do today. Kedua, buat prioritas. Mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, salat dan ibadah lainnya harus dijadikan prioritas. Istirahat yang cukup dan olahraga rutin. Buat jadwal kegiatan dari berbagai tugas. Cek jadwal kegiatan setiap hari. Kerjakan tugas dengan cara mencicil. Dan jangan mengakhirkan tugas. Nah, terakhir, saya melihat bagaimana waktu dibahas di dalam Al-Quran. Ya, ada 10 poin. Bagaimana Quran membahas tentang waktu betapa pentingnya. Sebagai pelajaran bagi manusia masa kini. Yang pertama Al-Isra. Ini juga mengenai time waktu. Kemudian Al-Kahfi. Bicara mengenai 7 pemuda yang tertidur. Dan itu kita merasakan sekarang. Begitu kita tidur lelap, seolah-olah padahal kita tidur 8 jam. Tapi seolah-olah baru 5 menit kita tidur. Nah, Allah sudah memberikan pengalaman itu. Nah, Allah memberikan bagaimana Al-Kahfi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidur 309 tahun itu seolah-olah seperti tidur dalam beberapa jam. Ini adalah salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat Al-Ma'arij di mana Allah memberikan perputaran tentang malaikat. Bagaimana perbandingan waktu dengan dimensi yang berbeda. Kemudian surat As-Sajdah. Ini juga tentang malaikat. Bagaimana dimensi waktu. Ya. Nah, kemudian kisah para nabi dan rasul sebagai pelajaran bagi kita orang yang beriman. Ini juga menggambarkan time dimension. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai apa yang kita sebut dengan raja-raja yang zolim, yang soleh. Ini menggambarkan waktu pelajaran bagi kita. Dan yang menarik, semua ibadah dalam Islam ditentukan menggunakan dimensi waktu. Perputaran bumi dan bulan diberikan sebagai kita tanda-tanda waktu. Dan yang terakhir, hari akhir. Ini berbicara mengenai future dimensi waktu. Dan yang betapa pentingnya waktu ini sampai Allah bersumpah dengan waktu. Paling tidak ada ayat 4 ini ya. Wal fajr wal laili idza yaghsha wad duha wal asr. Nah, betapa pentingnya kita mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengelola dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan apa sebagai orang Islam? Mencapai derajat takwa. Karena derajat takwa akan membawa kita kepada orang-orang yang beruntung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.